Sobat Apalah, kali ini kita berada di Taman Puspa Gading ya. Melewatkan waktu di hari bersantai sekeluarga tentu tidak afdol rasanya jika tidak mengunjungi kawasan wisata yang memberikan sensasi smooth dan menawarkan hawa yang sejuk beratmosfer khas kaki perbukitan. Salah satu pilihan terbaik di zona inti kawasan wisata antero wilayah Yogyakarta adalah Taman Puspa Gading, di mana di lokasi ini Sobat Arpala semua yang notabene mencintai keindahan bisa rileks dan merasakan suasana baru yang segar sembari bercengkrama bersama sahabat, pasangan ataupun keluarga. Simak selalu video ini hingga akhir dan jangan lupa bubuhkan tanda jempol untuk menandakan apresiasi penuh Sobat Viewers pada aktivitas adventure dan wisata alam yang sangat bermakna. Melalui ruang-ruang literasi dan edukasi wisata via puluhan klip video berdurasi sedang ini, Arpala menjadi kanal setia yang masih eksis menyebarluaskan pesona alam, video kreatif, adventure, sehingga tetap terjaga berbagai interaksi positif bersama sahabat penggemar kanal Arpala Ramesti yang selalu ceria di depan layar YouTube-nya. Tim kerabat kerja kanal Arpala Ramesti bisa membantu sobat semua untuk menjadi pemenang. Be the winner di tengah pandemi. Sobat Arpala menjadi ujung tombak, penakluk resesi dan penakluk kejumutan selama pemberlakuan apapun namanya yang sekiranya berpotensi membatasi semangat dan keinginan Sobat Arpala semua untuk menikmati indahnya anugerah alam dari Sang Pencipta. Level berapapun penetapan otoritas komite pengarah pandemi, Arpala akan tetap menjalankan kesinambungan produksi materi video alam untuk dipersembahkan ke semua sobat khalayak pemirsa Arpala. Tentunya sembari memperhatikan protokol dan prosedur produksi video dengan ketat. Tak luput pula, sebelum memulai menyuguhkan episode tertirah Arpala di kawasan Puspa Gading, tentunya Arpala mendoakan kesembuhan 1-2 sobat. Di antara puluhan ribu sobat Arpala yang mungkin tengah terbujur di tempat tidur, di rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan yang lain, ataupun tengah menjalani isoman menjadi sebuah keutamaan di pilihan aktivitas di kediaman tercinta demi pemulihan kesehatan sobat Arpala tentunya ya. Dan jangan ragu-ragu apabila Sobat Arpala memang akan memiliki keinginan agar kanal Arpala Ramesti melakukan eksplorasi pada sebuah kawasan wisata panorama alam pegunungan, gua atau pesisir sesuai dengan minat pribadi sobat setia penikmat tayangan video kanal Arpala Ramesti ini. Silakan berkunjung dan meluarkan ungkapan isi hati di tab komunitas yang telah disediakan oleh kanal Arpala dan senantiasa dihandle oleh rekanan pemandu layanan pemirsa yang akan standby 20 jam dalam sehari guna menampung usulan, kritik membangun ataupun sanggahan ataupun koreksi apapun yang bertujuan untuk sama-sama membangun kanal Arpala Ramesti ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna ke depannya. Kami memiliki roadmap atau peta jalan bahwa kanal ini akan dikembangkan terus hingga menembus 19 juta viewer di akhir tahun 2026 dan akan memperlebar cakupan jelajah hingga ke seluruh Nusantara dan 5 negara sahabat Indonesia yang bertetangga. Please subscribe Arpala Ramesti channel. Ya, Sobat Arpala berada di Taman Gading, Buwosari, Yogyakarta, menjadi sebuah kenikmatan tersendiri dengan menikmati keindahan alamnya. Mari kita saksikan dengan seksama. Terima kasih. Sobat Arpala, bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik ya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Nah, kali ini Arpala menempuh perjalanan dan sudah tiba di kawasan yang disebut sebagai Taman Puspa Gading, Bantul, Yogyakarta. Perjalanan menuju Taman Puspa Gading menempuh jarak sekitar 40 km dari kota Yogyakarta. Waktu dihabiskan dengan menempuh jalan yang lurus
kemudian berkelok menanjak di wilayah perbukitan Guosari. Jalannya cukup sedang dan tidak terlalu mulus, terdapat beberapa bagian yang rusak menuju jalan kemari. Setelah tiba di desa Guosari, pengunjung akan berjalan kaki menuju objek wisata yang disebut sebagai Taman Puspagading. Jalan berupa jalan aspal yang setapak. Sepanjang jalan menuju tempat wisata ini, Sobat Arpala akan disuguhi pemandangan hijau, persawahan, gemericik air, lembah dalam, serta jembatan sederhana yang bagus untuk bersuah foto. Sobat Arpala juga masih bisa mencium bau khas pepohonan rindang yang tumbuh di sepanjang jalan ini. Di Taman Puspagading, warung mulai berjamur, tapi tak banyak. Kemudian apabila Anda tak bisa berenang di kolamnya, tak perlu khawatir, sebab pengelola menyewakan pelampung dan juga biaya masuk menuju ke kolam renang di Taman Puspagading sebesar Rp5.000 per orang. Mari kita coba untuk menikmatinya, dan jangan lupakan waktu santai Anda untuk tidak menikmati walaupun melalui video ini ya sobat ya. Penataan berbagai ornamen taman yang menggabungkan unsur estetika serta keanekaragaman hayati ini menjadikan Puspagading terasa sangat nyaman bagi sobat semua. Lahan yang berundak-undak dari atas perbukitan ditambah panorama perbukitan Guosari yang mengelilingi Puspagading menjadi daya tarik tersendiri. Terlebih jika bunga-bunga dari berbagai persada Indonesia yang didatangkan kemari tengah mekar bersemi, tentu areal merona berbagai warna ini akan memanjakan mata setiap sobat yang memutuskan untuk beristirahat di tempat ini. Sobat bisa menyaksikan keindahan panorama Puspagading dari jalan utama. Namun untuk lebih puas, bisa naik ke ladang yang lebih tinggi lagi. Dari lokasi yang lebih tinggi kemanapun mata memandang, akan disuguhi oleh panorama keindahan pepohonan dan bentang alam serta bukit-bukit Guosari di sisi timur yang anggun penuh pesonanya terhampar bebas. Titian gantung Tegal Dowo atau jembatan gantung dengan sling dari baja yang dinamai Tegal Dowo ini bercirikan konstruksi cantilever dengan baja penguat bentangan yang bisa menjadikan penikmat alam di Puspagading semakin dimanjakan dengan luasnya cakupan pandangan dari sisi sebelah atas. Dengan menyusuri titian gantung Tegal Dowo ini, Sobat Arpala bisa meletakkan pandangan mata ke arah kolam biru yang berada di sisi bawahnya dan juga memandang areal perbukitan secara lebih dramatis. Apakah titian gantung Tegal Dowo ini didesain dengan aman? Ya, tentu saja pihak pengelola kawasan sudah memperhitungkan standar keselamatan bagi setiap sobat dan keluarga Sobat Arpala semua yang melangkahkan kaki untuk mencoba melangkah di atasnya. Titian gantung ini dibangun secara presisi. Di samping itu, pastinya standar keselamatan pengunjung yang akan berjalan di atasnya sudah dirancang dan dikalibrasi dengan tepat. Antara lain, di atasnya sudah diberi jaring jalinan kawat baja yang memiliki fungsi bisa menahan pengguna berusia anak-anak atau balita yang terlalu mendekati sisi tepian agar tidak terhempas ke bawah. Ya, namun sih, menurut pendapat Arpala pribadi, sebaiknya untuk putra-putri kita yang berusia di bawah 4 tahun dan bersama kita bermain-main di wahana titian ini, ada baiknya digendong saja dan tidak dibiarkan lepas untuk berjalan sendiri menyusuri titian ini kendati telah dipasang jaring pengaman.
Ya, Puspa Gading ini sungguh dianugerahi Yang Maha Kuasa nuansa pesona alam yang luar biasa. Pemandangan alam khas perbukitan nampak begitu menawan. Suhu udaranya juga sangat sejuk, sekitar 16 derajat hingga 20 derajat Celcius, sehingga cocok untuk sobat Arpala yang ingin camping atau bermalam di sana. Banyak juga di antara penikmat alam Puspa Gading yang ketagihan untuk berkemah di lokasi. Namun, dikarenakan jam resmi pengoperasian kawasan Puspa Gading Garden Yogyakarta ini dimulai dari pukul 8 dan berakhir pada pukul 19, maka untuk sobat yang memiliki rencana mendirikan tenda di areal sekitar Puspa Gading diwajibkan melapor dulu ke pihak pengelola setempat ya. Puspa Gading Garden Yogyakarta ini tempatnya sangat seru, cocok sebagai tempat untuk berburu panorama sunrise dan sunset yang eksotis. Dari ketinggian titian Tegal Dowo, nampak jelas hamparan perbukitan yang dipenuhi pohon-pohon dan flora nan menghijau. Begitu menenteramkan hati yang gundah atau sedang galau akibat mungkin diperang gebetan bagi anak muda. Kita merasakan di Puspa Gading Garden Yogyakarta ini begitu memanjakan mata bagi kita semua. Selain itu, saat malam tiba, sobat Arpala dapat melihat kelap-kelip lampu kawasan Bantul Timur yang terlihat sangat berkilau gemerlap. Terkadang kawasan ini juga dipenuhi dengan kabut yang tebal, sehingga sensasinya seperti berada di sebuah tempat negeri impian. Namun, terkadang pula kawasan ini menjadi panas dengan terik yang khas di negeri tropis. Untuk itu, inilah waktu yang pas bagi sobat untuk melepas pakaian dan berganti pakaian renang dan terus langsung menceburkan diri di kolam yang biru. Pengelola juga menyediakan gazebo yang bisa menampung pengunjung dalam kapasitas rombongan 60 hingga 120 orang di dalamnya. Sehingga tempat ini cocok untuk kegiatan corporate gathering, temu keluarga, arisan, maupun kumpul-kumpul satu kelas bagi sobat yang masih duduk di bangku sekolah. Di samping itu terdapat gardu pandang yang berupa saung kayu untuk memuaskan pandangan ke sekeliling cakrawala langit di sisi memutar kawasan. Nah, sobat Arpala mungkin ada yang berminat untuk berkunjung ke tempat ini atau hanya akan mencoba berjalan-jalan di sana, ya dipersilakan saja. Semua diserahkan pada selera atau kesukaan masing-masing ya. Yang jelas bagi Arpala ini sebuah tempat yang cukup recommended. Jika membawa anak tentu perlu dipersiapkan segala keperluan dan perlengkapan yang biasanya dibutuhkan untuk si kecil tersebut. Sampai bertemu lagi pada video spot wisata di tempat yang berbeda pada episode tayangan video Arpala berikutnya. Salam Indonesia, dan jangan lupa untuk share video ini pada rekan sobat Arpala yang lainnya agar mereka juga merasakan kenikmatan seperti yang sobat rasakan saat memutar lengkap keseluruhan konten ini hingga akhir video. Semoga terhibur dan bye-bye semua.